Far'un. Kemudian ada furu'. Furu' itu cabangan hukum. Sunnatu khulu sholatin binasyat. Disunnahkan bagi kita ketika kita hendak melakukan sholat untuk dengan keadaan semangat, ya, tidak bermalas-malasan. Aduh, kok udah masuk sholat lagi, ya itu udah tanda-tanda males. Maka itu nanti akan terkena khitab hukum dari Allah Subhanahu wa taala berupa ayat wa idza qamu ilas sholati qamu kusala. Salah satu tanda orang-orang munafik adalah orang yang ketika hendak melakukan sholat dia melakukannya tetapi dengan keadaan bermalas-malasan. Li'annahu ta'ala dzamma tarikihi. Allah Subhanahu wa ta'ala mencela orang yang tidak semangat ketika melakukan sholat. Nah, para ulama mentafsiri al-kasalu al-futur wat-tawani. Arti daripada kasal atau bermalas-malasan itu adalah orang yang lemes sholat tapi lemes, nggak semangat, ataupun tawani, menunda-nunda, males, nantilah gitu. Itu berarti masuk ke dalam arti al-kasal atau bermalas-malasan. Kalau kita masih seperti itu, maka kita masih masuk ke dalam golongan orang munafik. Wa faraghi qalbin, dan disunahkan ketika kita masuk ke dalam sholat dengan keadaan hati yang kosong minasyawagil, dari kesibukan. Ketika kita memiliki kesibukan, selesaikan dulu kesibukan kita, setelah itu baru kita sholat, supaya sholat kita tidak terganggu dengan kesibukan tadi. Li'annahu aqrabu ilal khusyu', karena menyelesaikan kesibukan, mengkosongkan hati dari kesibukan itu bisa menjadikan sholat kita khusyuk. Salah satu kiat supaya sholatnya kita khusyuk adalah ketika kita sholat itu sudah tidak memikirkan apa-apa di luar sholat, ya. Tidak memikirkan jemuran, tidak memikirkan lauk dimakan kucing, ya kan? Sudah kita selesaikan kesibukan di luar sholat. Wa sunna fiha kulliha khusyu'un biqalbih, dan disunahkan ketika kita sholat untuk sholat dengan khusyuk. Jadi sholat khusyuk itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Jadi khusyuk bukan merupakan rukun sholat, tidak sebagaimana pendapat Imam Muhammad bin Muhammad al-Ghazali. Imam Ghazali dan pengikutnya memiliki pendapat kalau sholat wajib khusyuk. Ada orang sholat kemudian sedikit dari bagian sholatnya tidak khusyuk, memikirkan hal di luar sholat, maka sholatnya tidak sah, batal, harus diulang lagi. Sedangkan madhab 4, madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, mereka memiliki pendapat sholat tidak wajib khusyuk. Khusyuk itu merupakan kesunahan. Kalau kita sholat, itu jemuranku gimana ya, udah mendung, gitu kan? Iya, kita kehilangan kunci pas sholat, keinget gitu. Ini ada makalah ulama, kalau kalian lupa sesuatu, naruh apa-apa lupa, coba sholatlah 2 rakaat, nanti keinget gitu. Itu cara supaya kita ingat. Jadi sholat yang tidak khusyuk itu tidak menjadikan sholat kita batal, ya. Tetapi betul tidak batal, tetapi tidak mendapatkan pahala. Seluruh ulama sepakat, orang yang sholat kemudian sholatnya tidak khusyuk, walaupun sedikit dari bagian sholatnya, itu tidak ada pahala. Jadi selama ini kita sholat mungkin tidak ada pahala dari segi sholatnya, ya.
Tapi kalau dari segi kita masuk masjid, niat iktikaf, kemudian berjamaah, itu dapat pahala dari segi jamaahnya, bukan dari segi sholatnya kita. Itu. Khusyu'un biqalbih fi sholatihi kulliha. Seluruh sholat dari awal takbiratul ihram sampai salam itu disunahkan untuk senantiasa khusyuk. Dari takbirnya itu pun sudah harus khusyuk gitu. Bi an la yahdura fihi ghaira ma huwa fih. Apa arti khusyuk dengan hati? Arti khusyuk dengan hati ketika sholat adalah kita tidak menghadirkan suatu apapun selain sholat ke dalam sholat. Hal-hal yang di luar sholat tidak kita hadirkan di dalam sholat. Kalau kita sholat kepikiran hal yang di luar sholat, berarti sholat kita tidak khusyuk. Bahkan ada orang ulama yang mengatakan ketika kita sholat membaca ayat, kemudian kita memfikirkan setelah ayat ini ayat apa ya, itu berarti sudah tidak khusyuk. Iya, sudah tidak khusyuk. Karena apa? Kita menghadirkan sesuatu yang di luar sholat. Itu. Setelah ayat ini ayat apa ya? Itu. Allahu a'lam. Enggak, kalau orang hafal mah enggak mikir setelah ayat ini ayat apa, itu tidak. Wa in ta'allaqa bil akhirah, walaupun hal yang di luar sholat itu yang dihadirkan di dalam sholat itu adalah berupa akhirat. Dia itu sholat kemudian mikirin, aduh aku banyak dosa, gimana ya nanti saya di akhiratnya disiksa atau tidak. Itu sudah tidak khusyuk, karena tidak ada hubungannya dengan sholat. Sholat itu ya kita ngadep Allah gitu. Ngadep Allah, mentadabburi, menghayati apa yang kita baca. Itu khusyuk namanya. Makanya dulu saya pernah ngasih Bapak Ibu lembaran, ya, dihafalkan. Sekarang kemana? Hilang. Itu kiat supaya kita khusyuk dalam sholat. Itu sedikit demi sedikit. Ketika kita membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, di sini ada translate-nya. Kalau sudah di sini ada translate, masukkan ke hati kita, dihayati. Nah, dari situ kemudian muncul kekhusyuan sholat kita. Itu, nah, sebisa mungkin karena kita diwajibkan mempelajari ilmu syariat sampai kita masuk ke liang lahat, ya sekarang masih ada kesempatan untuk belajar sholat secara khusyuk. Itu ya. Jadi lembaran dulu dicari lagi, kita hafalin semampu kita. Karena kekhusyuan itu tidak dituntut, tidak diwajibkan. Nah, karena kalau kita sholat pengen mendapatkan pahala dari segi sholatnya itu sendiri, ya kita harus khusyuk. Gitu ya. Wa bi jawarihi bi an la ya'batha bi ahadiha, dan khusyuk tidak hanya dipandang dari segi hati saja, tapi khusyuk juga dipandang dari segi jawarih, anggota badan kita. Ada orang sholat yaitu begini, ngelihat sana, ngelihat sini. Ini enggak membatalkan sholat, enggak. Orang sholat ngelihat ke sini atau ngelihat ini, ngelihat apa gitu kan, itu enggak batal sholatnya. Tapi itu orang sudah tidak khusyuk. Sholat di sini, ngelihat di sini ada bayangan saf kedua, saf ketiga, itu sudah tidak khusyuk lagi. Nah, sholat ngelihat kemana-mana, itu ada sound, ada kaca, ada apa, itu sudah tidak khusyuk. Jadi khusyuk dengan hati, khusyuk juga dengan jawarih anggota badan. Ya. Jadi madzhab Syafi'i mengatakan ketika orang sholat kok jari telunjuknya gini-gini, makruh. Dalam madzhab Syafi'i makruh. Wadzalika li tsana'illahi ta'ala. Kenapa khusyuk itu disunnahkan di dalam sholat? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang sholat dengan khusyuk dalam firman-Nya, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman.
Orang-orang yang beriman yang bagaimana? Alladzina hum fi sholatihim khasyi'un. Orang yang beriman yang dalam sholatnya mereka khusyuk. Nah, ini aflah dikatakan beriman yang beruntung. Walintifai thawabi sholah bintifaihi. Ini seluruh ulama sepakat, orang yang sholat kemudian bagian dari sholatnya itu tidak khusyuk walaupun hanya sedikit, ya, maka tidak ada pahala sama sekali dari segi dia melakukan sholat. Kalau dari segi dia sudah wudhu sempurna, dari segi dia sudah pakai wangi-wangian, itu ada pahalanya. Tapi kalau dilihat dari segi sholatnya, itu tidak ada pahala karena sholatnya tidak khusyuk. Ini seluruh ulama mengatakan seperti itu. Kama dallat alaihil ahadits as-sahihah, sebagaimana hadis-hadis yang sahih sudah mengatakan seperti itu. Wali anna lana wajhan ikhtarahu jam'un annahu syartun lisihati. Termasuk Imam Ghazali mengatakan khusyuk merupakan syarat dari sahnya sholat. Kalau sholat tidak khusyuk, walaupun sedikit dari bagian sholat, maka sholatnya tidak sah karena tidak memenuhi syarat. Kalau tidak sah, ya wajib untuk mengulang kembali. Nah, bagaimana caranya kita sholat bisa khusyuk? Wa mimma yuhassilul khusyuk, termasuk hal yang bisa menghasilkan kekhusyukan di dalam sholat itu adalah istihdaruhu. Kita harus bisa menghadirkan hati kita, badan kita hadirkan, kita merasa annahu baina yadai malikil muluk. Seakan-akan kita itu betul-betul di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sholat seakan-akan kita ngadep Allah, itu. Kita itu betul-betul khusyuk, tawadhu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengetahui rahasia-rahasia dalam hati kita. Oh, kalau saya itu orangnya masih pendendam, saya itu orangnya takabur, saya itu orangnya masih sering maksiat. Allah tahu segalanya, gitu kan? Maka kita dengan seperti itu takut kepada Allah, takut kalau aib kita dibongkar oleh Allah. Dari situ kemudian kita betul bisa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqala Sayyidil Qutub Al-Arif Billah Muhammad Al-Bakri, Imam Muhammad Al-Bakri mengatakan, inna mimma yuridul khusyuk itolatar ruku' was sujud. Termasuk hal yang bisa menghasilkan kekhusyuan di dalam sholat adalah melamakan, memanjangkan rukuk dan sujud kita. Dalam rukuk kita baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, kita tadabburi, ya, ada translate-nya di pikiran, masukkan ke dalam hati. Dalam sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, kita ketahui apa artinya, kita tadabburi, kita lamakan sujud rukuk kita. Itu termasuk bisa menjadikan sholat kita khusyuk. Dan berikutnya yang bisa menjadikan sholat kita khusyuk adalah mentadabburi qiraah. Seluruh bacaan-bacaan dalam sholat kita ketahui artinya, kemudian kita resapi, kita tadabburi. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kalau kita tahu artinya itu enak dibacanya, langsung kita tadabbur ke sana. Gitu. Seakan-akan kita ngomong pakai bahasa Indonesia aja. Ya Allah, semoga Engkau menjabarku, menambal kekurangan-kekuranganku. Rabbi firli warhamni, rahmatilah aku, warfa'ni, tinggikanlah derajatku, warzukni, berilah aku rezeki, gitu. Jadi enak, dan itu menjadikan sholat kita khusyuk. Qala ta'ala afala yatadabbarunal Qur'an, apakah mereka itu tidak mentadabburi Al-Qur'an. Wali'an nabihi yakmulu maksudul khusyuk, dan
dengan mentadabburi Al-Qur'an yang kita baca di dalam sholat, itu menjadikan kesempurnaan kekhusyuan di dalam sholat kita. Tidak hanya bacaan Al-Quran yang kita tadabburi, tetapi tadabbur zikir. Semua zikir-zikir dalam sholat yang kita baca pun kita tadabburi. Yang bisa menjadikan sholat khusyuk kita lagi adalah idamatu nadhar mahallis sujud. Senantiasa kita memandang, melihat ke tempat sujud kita. Kecuali ketika kita mengangkat jari telunjuk ketika tasyahud awal atau tasyahud akhir, maka pandangan kita ke jari telunjuk, karena bisa menjadikan sholat kita lebih khusyuk. Pandangannya kita itu tidak ke sana kemari, walaupun itu orang yang sholat buta, ya buta, maka tetap disunahkan pandangannya itu diarahkan ke tempat sujud. Itu hukumnya sunnah. Wa in kana indal ka'bati aw fi dzulmah, walaupun itu orang di depan Ka'bah. Dalam madhab Syafi'i, orang yang sholat di depan Ka'bah, pandangan tetap disunahkan ke tempat sujud, bukan ke Ka'bahnya. Walaupun Ka'bah itu musyarrafah, sesuatu yang mulia, yang dimuliakan, maka tetap disunahkannya di tempat sujud. Aufidul mati, atau di kegelapan, sangat gelap, maka tetap disunahkan pandangannya itu di tempat sujud. Aufi sholatil janazah, ataupun kita sedang sholat jenazah, maka tetap pandangan kita ke tempat sujud. Wala yukrahu tagmidu ainaihi illam yakhaf dararan. Tidak dimakruhkan kita memejamkan mata ketika sholat, kecuali ada khawatir bahaya. Jadi kita sholat di masjid memejamkan mata, ada bahaya apa kira-kira? Enggak ada. Maka ketika kita sholat memejamkan mata di tempat yang aman, tidak takut terjadi bahaya apa-apa, tidak ada hukum makruh. Makruhnya kita memejamkan mata ketika sholat adalah ketika kita di tengah hutan, yang mana di hutan itu ada macan, singa, ular yang mengintai kita. Kita sholat mejamin mata, dimakan kita sama macan, maka hukumnya makruh. Ya tetap melek, ya, karena di hutan itu bahaya. Nah kalau seperti ini kita di kampung, di masjid, di lapangan nggak ada bahaya sama sekali, maka kita memejamkan mata, tidak ada hukum makruh. Bahkan para ulama mengatakan lebih afdal memejamkan mata, sholat dengan memejamkan mata lebih afdal, ketika dengan memejamkan mata bisa menambah kekhusyuan sholat kita. Nah, Allahu a'lam bishawab.